Jadi ada sebuah bank bikin festival. Di dalam festival tersebut ada slang dan ada sebuah band K-pop. Saya ulang. Di satu acara ada slang dan ada K-pop. Kocaknya slang dulu baru K-pop. Ketika slang manggung, slangers dong pada bawa bendera, slang chapter Jember, slang Tulungagung, ya kan, pada ngumpul semuanya tuh. Kelar slang, waktunya K-pop manggung. Dari belakang ada suara perempuan berteriak, minggir, minggir, minggir. Dia nggak bilang permisi, punten om. Dia bilang minggir guys. Slankers disuruh minggir. Mereka cuma modal light stick loh. Cuma light stick doang. Jadi sebelum maju, minggir. Dari Tenis Indoor Senayan untuk Stand Up Fest 2023, selamat datang di .id Weekly Vlog. Officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for your host. Seperti opening saya tadi, .id Weekly Vlog, episode kali ini banyak ngomongin soal Stand Up Fest. Jumat, Sabtu, Minggu, 3 hari terseru untuk kami pecinta stand up comedy. Tapi seperti biasa cerita dulu soal seminggu ke belakang. Sebenarnya 1 minggu ini kalau dibagi jadi 3 kelompok. Satu adalah terkait Stand Up Fest, satu terkait media visit, satu lagi terkait konten. Karena isinya minggu itu doang. Pokoknya antara Stand Up Fest, konten, atau media visit. Kalau ngonten ada banyak, gue ngonten sama Abdur di rooftopnya Markas Semika. Terus udah gitu ada 1 hari gue ngonten sama Danila, Yura Yunita, Merian Rumantir. Semuanya dalam 1 hari yang sama. Terus gue ada media visit ke The Leonardos, ketemu Onat. Terus gue media visit ke Volix, diwawancara Marlo sama Marco. Terus gue ke Maki. Harusnya Marcel Kiki, tapi Marcelnya lagi ngejob. Diganti sama 2 e-sport ambassador, kalau gue nggak salah ya. Gue lupa namanya siapa, masih pada muda-muda banget. Lucu-lucu, pinter-pinter. Terus udah gitu, kemana lagi ya, gue lupa. Banyak lah pokoknya media visit dalam rangka Festival Hiduplah Indonesia Maya. Jadi media visitnya banyak. Kalau soal, sorry itu tadi ngonten, media visit, ngonten, media visit, dan Stand Up Fest, itu dia. Kalau Stand Up Fest sih dari hari Senin preskon Stand Up Fest. Gue, Erwin, Ajis, siapa lagi ya? Ada pihak Nivea Men, ada pihak MRT. Pokoknya sosialisasi tentang Stand Up Fest yang akan jalan 3 hari di Tenis Indoor Senayan. Hai Ji, sorry Ji, MRT itu kan ada singkatan ya. Ada singkatan. Masinisnya ada nggak sih? R. Ramai sekali penggunanya. Tik tak tik suara naik MRT kayak gitu, nggak ada suara naik kuda ya. Ablang ngebleng dadakan nih mesti brengsek nih. Malamnya seru. Oh sama founders deng, ada Ernest, ada Isman. Malamnya seru karena Rian Adriandi dan Raditya Dika bergabung. Walaupun di posternya Stand Up Fest itu pengumumannya kami cuma talk show, tapi sejak awal sama Presiden Ajis 2000 kami di briefing bahwa kami harus bermain improvisasi komedi.
Jadi dalam rangka mematuhi perintah Presiden Ajis 2000, akhirnya si hari Senin itu malamnya dipakai untuk kami memanaskan kembali beberapa permainan-permainan. Ada beberapa, kami nyoba 5 permainan. 5 apa 6 jenis permainan. Mau cari tahu mana yang lebih seru, mana yang lebih asik, mana yang kami familiar, mana yang kami mesti pelajarin ulang. Tapi lucu banget ngeliat 5 founders ngumpul bareng dan latihan. Terus sepanjang Senin, Selasa, Rabu, Kemis itu open mic di Markas Comika juga rame, dipenuhi komika-komika panik yang deg-degan. Tapi gue mulai ngintip tuh set-set mereka karena beberapa emang gue incer karena gue tahu gue nggak bisa ngejar semuanya kan ketika di Stand Up Fest. Jadi gue perhatiin beberapa. Tapi seru sih ngelihat Markas Comika isinya komika-komika profesional pada latihan, rame, pada yang nonton open mic juga seru karena dengan uang dengan harga tiket open mic bisa ngelihat kurang lebih line up-nya Stand Up Fest walaupun beda sekali. Bukan beda sekali, gimana cara ngomonginnya ya? Setnya memang set yang sama yang mereka latih untuk Stand Up Fest. Tapi pas di Stand Up Fest tuh kekuatannya tuh kayak 100 kali lipat dari joke yang mereka latih di open mic. Materi yang jadi Inilah komika-komika pucet. beberapa hari ini. Aku kalian ini, Komika-komika pucet. Komika-komika pucet. Komika-komika pucet. Itu juga tuh. Set. yang sekarang susah kan? Iya, nggak harus tuh. Terus, nah tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6-nya itu Stand Up Fest. Untuk pembahasan soal Stand Up Fest, saya tidak akan sendirian. Karena nama yang paling sering disebut-sebut di .id Weekly Vlog, kebetulan di Stand Up Fest juga berdinas. Adit Jawa masuk .id Weekly Vlog. Nah, akhirnya Ini editor saya guys. 75 episode tidak pernah masuk. Akhirnya Ini sekarang dia. saya masuk. Ini Adit Jawa. Dan bekerja sebagai Dan yang paling epic nih teman-teman. Pakai kamera saya lagi. Gua diajakin dinner Chris. Tapi gue lupa sebagai apa, dokumentasi kali. Kita langsung panggil saja editor saya, Adit Jawa, si pembenci LGBT. Ini dia. editan. Wah, editan. Nanti diedit. Iya. Terbang lagi. Iya. Nyusahin diri sendiri. Selamat datang di .id Weekly Vlog. Selamat datang Mas Panji. Menurut lu mereka udah familiar lu nggak sih? Sebenarnya mereka tahu lu nggak sih? Udah ada waktu beberapa kali open mic di Markas, Oh. ada yang kenalin Mas Adit Jawa ya, Mas Adit Jawa ya. Gitu. Kok bisa tahu? Kan open mic, terus saya memperkenalkan diri. Lu cerita lu Adit atau lu cerita bahwa lu editor gue? Enggak. Oh enggak. Enggak menarik Mas. Jadi inilah Adit Jawa yang sering Halo. muncul dalam bentuk teks. Halo. Iya. Mohon maaf kalau kurang editannya. Lu ini merasa terbebani karena PWK editannya Iya, kenapa powerful. Kenapa dibandinginnya sama PWK kan? Tapi lu pernah ketemu nggak? Enggak, sama editornya PWK. Iya nggak pernah ketemu. Nggak pernah. Wah, Lucu emang orangnya. wah. Kalau anda bertemu Ah. terkejut pasti, nggak nyangka pasti. Oh, ternyata orang itu editornya. Betul. Tapi akhirnya ya dampaknya baik untuk yang nonton karena banyak editan-editan lucu. Seperti contohnya kepala saya membesar. Apa lagi? Terus. Bisa saya itu. Seperti tempe saya berubah jadi kerupuk. Tung. Kan beda kerupuk. Enggak, ini kan keripik. Oke. Kalau kerupuk maksudnya yang putih itu loh. Oke. Apalagi? Pas saya gigit, tempenya menjerit. Iya enggak? Nggak bisa. Di Jawa kerja di Stand Up Fest sebagai apa? Saya jadi dokumentasi. Di dokumentasi bareng sama head saya di Comika Space. Kuku. Mas Kuku, Mas Pio juga, ada Mas Pio dan anak-anak stand up Indo lainnya. 3 hari ya? 3 hari. Itu lo yang ngasih job itu langsung dari Ajis? Atau Enggak, karena dari- Ajis waktu itu ngomong ke Comika, butuh resource. Oke. Jadi lu dari bawaan Kuku atau Iya, gimana? dari Mas Kuku langsung. Oke. Waktu itu Mas Kuku, itu pun udah jauh-jauh hari setelah sebelum PPTJ malah. Intinya udah lama lah, awal tahunan mungkin gitu. Ya. Lu udah pernah ke Stand Up Fest sebelumnya?
Baru pertama kali dan Kemarin. langsung karena kan terakhir kan 2015 ya. Ya. 2015 itu baru pertama gabung. Oh, baru gabung banget. Baru gabung banget. Tapi berarti lu senior juga ya? Iya, di Prokerto termasuknya itu generasi hitungannya ya. Iya. Iya, generasi ketiga. Kalau di Prokerto. Sekarang di Sama Prokerto Ubay saya generasi berapa? pertama dia mah. Oh. 1,5. Karena? Kok satu Karena setengah? kalau nggak salah itu dia sebenarnya ikut berdiriin stand up Prokerto tapi nggak terlibat secara langsung gitu. Senior. Jadi lu akhirnya baru ikutan. Betul. Excited. Sekali. Iya. Meskipun jadi panitia, saya sebagai anak daerah, Iya. sangat-sangat. Kayaknya baru Stand Up Fest kemarin deh ada tim dokumentasi yang proper, seinget gue ya. Oh iya. Karena kan Stand Up Fest 1, 2, 3 kan nggak pernah ada foto-foto bener. Pasti nggak tahu. pasti foto-foto handphone. Mungkin. Kayaknya orang Mas Pio? metronya. Pio ada, tapi di Pio moto sendiri gua rasa, bukan kayak panitia gitu. Oke. Soalnya ngerjain orang metro kan. Oh waktu iya, itu. karena itu tuh dari permintanya, setahu saya, permintanya Pak Ajis itu langsung emang itu tuh kebutuhannya banyak untuk dokumentasinya. Turunannya tuh banyak. Ada after movie-nya, ada yang after movie panjang, ada after movie pendek per day, sama nanti rencananya ada dokumenter gitu. Lu tuh Rencananya. video atau foto? Video. Video. Kuku video atau foto? Dia video nge-backup foto karena kan ada kebutuhan foto yang harus disetor setiap jamnya kan. Bukan setiap jam, setiap penampil turun gitu, upload langsung. Real time gitu. 3 hari dari 4, 5, 6 apa yang lu rasakan? Seneng sih pertama seneng karena nggak nyangka bisa terlibat gitu karena kan untuk terlibat di panitia atau volunteer di stand up fest itu kan nggak semua bisa gitu, apalagi dari daerah gitu Mas. Yang dari daerah itu bisa dihitung lah kayaknya kemarin bisa siapa-siapanya tuh kenal. Kebanyakan dari Jabodetabek gitu. Terus ikut terlibat volunteer di dokumentasi gitu yang mana orangnya tuh nggak banyak gitu. Lu tuh kalau dokumentasi tuh lu area luar, lu area atau lu dibebasin? Iya ya kayak gitu. Oh, lu dapetnya apa? Luar ya? Luar, tapi sempet rolling juga. Saya itu sebenarnya luar dan juga itu editor. Oh, lu ikut ngedit juga? Ngedit juga. Itu tuh video-video per hari itu siapa yang ngedit? Enggak, itu ada dari Jogja. Oh, lu apa? Rencananya dokumenternya. Respect. Abis itu di gua, Adi sebenarnya kerjanya kan dia kan ngedit juga di Comika Space. Waktu itu juga ngambil job editan Mila. Ngedit gua juga, ngedit dokumenter. Tapi kerjanya tidak pernah terlambat. Wih, keren. Ya, iyalah orang dibayar gua gede. Keren. Kaget kan Anda? Kaget. Kaget. Iya, emang lebih enak kerja sama gua pribadi daripada sama perusahaan. By the way, soal perusahaan, setelah lu nonton hari pertama, hari kedua, hari ketiga, Comika jadi bahan bahasan mulu. Sangat-sangat bahagia sekali. Keresahannya terwakili. Terwakilkan sekali. Tapi lu nonton Ristek sih. Terima kasih. Iya, Ristek. Waduh, padahal Ristek tuh yang paling dekat sama kami kan ya. Iya. Daripada talent-talent gitu. Apalagi sama saya gitu. Iya. Yang anak baru. Iya. Tapi sayangnya nggak nonton. Tapi kayaknya sih ada dokumentasinya sih. Karena tim dokumentasi kan ada fullnya kan. Iya. Coba deh. Comika itu selama 3 hari dimulai dari David. David tuh performer ketiga bahkan. Jupri ngebuka, Jupri keren banget ngebukanya. Dilanjut dengan Rais. Habis itu David tuh yang pertama kali meledak gede itu David. Betul. Terus David ngomongin, Abdur ngomongin. Awe ngebahas sedikit sih, cuman ngungkit aja evaluasi Comika. Hari kedua siapa ya yang ngomongin? Hari kedua itu katanya Ali Akbar. Ali Akbar hari kedua ya? Hari kedua berarti. Ali Akbar sih ngomongin. Iya. Ali Akbar ngomongin. Tapi saya nggak nonton. Ristek hari kedua ngomongin. Terus Hari ketiga jelas The Founders. Iya. Sampai The Founders masih dibahas juga. Tapi kayaknya kalau hari ketiga itu udah rata sampai kayak ibaratnya jadi apa sih jokes ya. recehnya di stand up fest apa sih namanya? Ya, kayak kodian ya. Kodiannya betul, kodiannya stand up fest. Pokoknya dikit-dikit ke Comika aja pasti kena. Iya. Ya. Lu punya performer favorit di luar karena lu banyak di luar? Favorit Kalau hari pertama ya lebih gampang untuk nentuin karena belum kepecah penontonnya. Bung Rin Hermana.
Rin Hermana, itu betul. waduh, Itu nggak gila. masuk akal. Saya kan Gila. di depan Mas di tiket box tuh karena ngambil time lapse kan. Ngambil time lapse sore-sore tuh. Sambil nunggu dari outdoor tuh kedengeran banget ger gitu. Siapa penasaran Bung Rin. Rin Hermana lagi nyampein materinya yang istrinya lagi hamil. Betul. Aduh, nggak masuk akal Sebenarnya, banget ini. Yang paling gue kan nonton ya, atau mungkin itu euforia hari pertama. Gue nonton Rin, pertama-tama hari pertama tuh panggung luar nyala, panggung dalam belum. Panggung luar mati, panggung dalam nyala. Betul. Tidak terlalu festival sih, tapi menguntungkan jadinya. Jadi di luar banyak tuh pada lesehan. Rin ada ngomongin soal namanya siapa sih orang gagap yang di TikTok itu? Iya, siapa? Mustafa. Iya, yang Mustafa. Ya, bebe gitu. Terus dia takut, dia karma, anaknya gagap. Lalu dia ngelihat anaknya gagap, dia ikut-ikutan gagap. Terus dia ngelihat dokternya ikut gagap. Wah, itu lucu banget, merinding gue. Di samping gue ada penonton yang gak gue kenal, gue gini, lihat nih, merinding, gue bilang kayak gitu. Saking pecahnya, gila sih. Keren Katanya banget Nuri juga pecah sebelumnya. Nah, itu nggak nonton. Gue udah tahu setnya emang lucu banget. Terus udah gitu, kalau di dalam siapa yang lu suka? Ge Pamungkas. Iya. Ge Gila. Pamungkas itu kayak mungkin dari semua penampil itu hampir semua lucu, hampir semua pecah. Tapi yang bikin kita kayak nyantol itu Ge Pamungkas karena paling beda sendiri gitu. Pembahasan materinya tuh sebenarnya materi cinta pasangan kan. Iya. Kayaknya hampir semua nggak ada yang hampir Iya. kemungkinan yang saya tonton tuh nggak ada yang ngebahas pasangan gitu. Iya. Tapi Makin mengagumkan karena jadi gini ya, tadi kan gue sama Adit ngobrolin bahwa ada di festival itu kayak jok-jok bukan jok-jok, kayak kodiannya gitu. Sering dipakai orang kena mulu. Jadi ada cheatnya lah kasarnya, ada cheatnya. Yang kedua, nggak tahu kenapa bercandaan di Stand Up Fest tuh banyak yang jok-jok internal gitu. Kayak ngomongin Emily pada Betul, pada iya. tahu, ngomongin Aldi pada tahu, jemput nama Ramon aja pada tahu. Ya kan, jadi ada banyak joke internal. Terus ada juga yang main meta, main soal gue disuruh manggung di Stand Up Fest, itu juga Betul, banyak. iya. Nah, G nggak main ke situ sama sekali, nah, iya. netral aja. Yang kayak dia tuh beler kayak gitu. Terus siapa lagi ya? Gue lupa. Mungkin Remin kayak gitu. Tapi G tuh bener-bener nggak main ke arah situ, beda aja sendiri. Iya. Dan nggak apa-apa juga, tapi kan kayak Regen datang dengan gimmick. Iya. Terus Kiki datang dengan gimmick. Terus bahkan Ali Akbar juga datang dengan gimmick gitu sebenarnya. Tapi G nggak pakai apa-apa. Stand up aja 10 menit. Dan satu lagi yang bikin saya emes sama Ge Pamungkas tuh, dia sebenarnya materi kayak gitu bisa dibawa di on air kan Mas? Betul. Jadi anjing materi on air aja bisa selucu ini bener, gitu bener. dan dibawa off air. Iya itu masuk akal. Karena bukan nge-cheat ya, tapi ya istilahnya agak cheat code. Kalau kita lagi di off air, kita mainin Betul. materi-materi yang kita tahu liar gitu, sehingga iya. efek kejutnya lebih gede. G, bener kata Adit, G bawa materi yang sebenarnya ditaruh di TV juga nggak apa-apa. Iya, gitu. Gila tuh orang. Overpower banget ya. Respect sekali. Kalau angkatan lu di Purwokerto tuh nggak ada yang naik sama sekali ya? Nggak ada. Ada naik jadi panitia semua. Kalau levelan lu tapi tidak di Purwokerto, 2015an stand up? Angkatan saya tuh udah nggak ada Mas. Enggak, bukan di Purwokerto. Oh, oke. Maksudnya di stand up. Egi Hau. Oh, Egi Hau tuh satu iya. angkatan. Saya Egi Hau, terus Geral Tolol. Emang Gerald Tolol udah dari 2015? Aku nggak tahu mereka itu tahun berapa gabungnya, tapi kami tuh dulu pernah ikut lomba pelajar nasional se-Indonesia, LP3I yang adain kampus. SMA di audisi, terus yang menang di daerah dikirim ke Jakarta. Dilombain tuh ada 30, terus saya juara satunya. Respect. Apa yang terjadi dengan karir Anda? Sepertinya stand up tidak Nggak mungkin, tidak mungkin kalau bisa juara. Waktu itu lawan lu siapa aja? Geral, Egi Hau, Ilmi yang dibawa sama Mas Mukti. Ya, Ilmi. Itu. Terus udah sih yang sampai sekarang masih itu mereka itu. Kenapa lu nggak balik stand up lagi? Kan lu di markas bisa open mic kapanpun. Awalnya gitu Mas, waktu pertama ke Jakarta, seneng nih bisa open mic setiap hari muter-muter. Tapi pas lihat di Jakarta ada orang buntung,
orang jeleknya nggak ketulungan. Orang nggak Dilawannya punya susah orang ya? tua, iya. Nggak- Aduh, udah deh ngevideo aja ngedit Pasti aja bisa dong. Lu waktu juara 1 lombanya materinya apa? udah. Orang tua. Itu kenapa? Oh itu yang lu pakai di Komika Comika bukan? Iya, Iya. itu hampir itu. Terus kenapa? Nggak Lu mah tahu. takut lu. Iya, masih takut sih itu jujur. Iya. Nah, Soalnya di markas komika tuh banyak. Makanya kami tiap tahun bikin namanya Komika Comika, yaitu stand up comedian yang ada di markas Comika, talent ataupun karyawan stand up. Dia salah satunya Radian Kuku. Kalau Radian Kuku, dia udah bilang sama diri sendiri, gue emang mau memposisikan diri jadi yang mensupport. Itu emang maunya dia. Tapi kalau Radian Kuku kan nggak pernah juara satu lomba apapun. Kuku Tremor. tapi kan dia pernah masuk Kompas. Sebagai? Di itu stand up liga komunitas. Oh iya bener. Heeh. Gue juga jurinya. Ya, Ya tapi makanya nggak tahu, intinya sih ada Abi tuh, Adnan. banyak banget Mas. Adnan Habib ya, Abi. Banyak sebenarnya. Vito Mas Comika Vito. Media. Itu Indra juga Cahya. senior. Indra Cahya mah masih stand up. Oh iya. Kemarin habis bikin show Oh introvert. iya, Ding. Iya, jadi gue tuh selalu, bahkan Bonar zaman masih PA gue pun gue suruh-suruh stand up. Sayang juara 1. Lawannya Gerald, walaupun Gerald tolol ya. Tapi satu lagi adalah Egi Hao itu paling keren sih Mas. Iya sih. Pro itunya. Tapi gue karena Egi Hao di Jakarta ya, gue lihat Egi Hao tuh kayak gimana. Iya, iya. Gue lihat Egi Hao ada di katakanlah levelnya lu. Cuma dia gitu, dia memanfaatkan kesempatan akan banyaknya open mic. Betul. Anda banyakan ngedit. Iya. Jadi ya itulah, kalau pembahasan soal stand up fest akan ada spesifik sendiri, gue akan bikin sendiri. Tapi kemarin seru banget sih. Keren. Apalagi Seru sekali. kayak gimana lagi 2 tahun lagi ya? Iya, Lebih betul. banyak panggung pasti. Betul. Harusnya lebih banyak Harusnya. panggung. Terus baru-baru juga pasti ada dong. Iya, baru-baru juga ada. Termasuk Anda menargetkan. Menargetan jadi fotografer. Jadi fotografer. Jadi Mas Editor. Tio. bagus. Oh, nanti Jadi sekarang akhirnya sudah bertemu dengan Adit Jawa. Mari kita doakan Adit Jawa yang sebenarnya sempat juara 1 lomba stand up nasional. Pelajar ya? pelajar Lomba pelajar stand up nasional. Itu berarti lombanya di mana? di TMII. Di Jakarta. Lu berangkat ke Jakarta? Iya. Gerald berangkat dari Lumajang. Gerald bukan Lumajang, Dari Sukabumi. Sukabumi, dia berangkat dari Sukabumi. Terus Ilmi dari Jogja, Egi Hao dari Bekasi. gila loh kalau dipikir-pikir lu. Iya. Juara pelajar nasional nomor 1. Manfaatkanlah markas Comika. Geserkanlah tuh anak-anak komedi jam yang materinya tak kunjung lucu kalau kata Ristek. Ristek yang ngomong di stand up. Maaf ya, Wah, Ristek yang ngomong. jualan sendiri. Ristek yang ngomong. Ya kan open mic tempat latihan, guys. Ya betul. Gua kan nggak bisa nolong apa-apa kalau open mic-nya pakai materi yang sama mulu. Betul. Iya. Ya dimanfaatkan lah. Mari kita doakan dia, A, editannya bagus terus. Dan B, karirnya bagus terus. Amin. Dan kita akan ketemu di .id weekly vlog berikutnya. Sekarang, ubah saya jadi Ramon Papana. Kenapa pucat? Kenapa pucat? Karena sudah lama tidak menulis. Sekali dia nulis 2 jam, makanya ini. Apa? Soalnya nggak tertata. Kalau segala-galanya itu gitu. Respect. Legend Stand Up Indo hadir. Gimana rasanya menyiapkan acara seperti ini? Lebih ke aja bang, gua mah cuma bantu-bantu doang. Nah, ternyata Wapres Stand Up Indo kayak Wapres Indonesia. Hai. Hey. Festival. Stand Up Festival. Kaos warna kuning, celana pendek, kacamata hitam. Ya saya jadi terima kasih.
Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi. Borneo Verando Halo Mas Adi. di taksi 0044. 0044, tapi Borneo Verando dia baru saja mendapatkan visa. Alhamdulillah. Boleh diumumin nggak? Boleh Mas Adi. Untuk ke, sebenarnya visanya Schengen kan, Eropa Schengen. kan? Tapi lu rencananya mau ke Denmark? Mau ke Denmark. Iya. Sudah dekat banget tiba-tiba. Habis itu waktu kosong nggak jelas. Jadi dia kesana karena setelah dekat dengan banyak sekali cewek di Indonesia, dia sadar kayaknya dia tuh vibes-nya tuh bule. Gila. Skandinavia gitu. Ger. Kalau buka Pornhub kategorinya blonde. Lu ngapain ke Denmark? Ada liburan. Berapa lama? 2 bulan. Cukup untuk Borneo dapat cewek tuh, 2 bulan. The Borneo 5 hari lah. Iya, Borneo semua cewek mah dekat sama dia. Timnya Gamila aja waktu itu ada yang dideketin sama dia. Gitu dia.